Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Sahabat Jakisma, para pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa-doa kita beberapa waktu lalu, akhirnya Allah azza wa jalla mengabulkan doa kita. Dan pada saat ini kita sedang berada dalam bulan Ramadan, dan tepatnya itu pada hari ketiga. Kita memohon kepada Allah pula pada saat ini agar Allah Azza wa Jalla menangguhkan usia kita hingga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, agar keluarnya kita dari Ramadan ini mendapatkan pahala besar, mendapatkan hadiah besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu maghfirah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadisnya, Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Para pemirsa, sahabat Jakisma yang dirahmati Allah, bersama kita lagi dalam kajian kitab Rudda Ilayya Ruhi, buku yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengembalikan lagi kesehatan ruh kita, yang dengannya akan membuat aktivitas ibadah kita atau aktivitas-aktivitas yang mubah atau boleh, atau aktivitas keseharian kita, tapi karena diisi dengan niat yang baik, ia memberikan kelezatan yang membuat hati kita menjadi bersih, semakin sehat dan semakin bersemangat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah pernah memulai kajian ini pada pertemuan perdana, di mana kita sempat menjelaskan mengapa buku ini menyasar hati sebagai tujuannya. Paling tidak ada 3 hal yang membuat sehingga kita mesti memperhatikan hati kita. Yang pertama, sebagaimana dalam buku Rudda Ilayya Ruhi ini, adalah sebab ia adalah Al-Malik. Hati ini adalah raja. Anggota tubuh kita lainnya adalah prajuritnya. Tidaklah tangan kita mengambil sesuatu kecuali karena ia hanya seorang prajurit yang ditaklukkan, yang hanya menuruti perintah dari sang raja. Ketika kaki kita melangkah ke satu tempat yang baik, atau sebaliknya melangkah ke tempat yang buruk pun demikian, ia adalah seorang prajurit yang ditundukkan dan hanya mengikuti titah dari sang raja, yaitu hati. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tentang betapa luar biasanya hati ini, titahnya, perintahnya cepat sekali direspon oleh anggota tubuh yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah pada jasad kita ini ada satu daging, idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika dia baik maka seluruh jasad kita akan jadi baik,
fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, maka seluruhnya pun akan rusak. Ini alasan pertama mengapa kita fokus pada hati kita. Dan yang kedua adalah sebab taharatuhu syartun lidukhulil jannah. Karena bersihnya hati kita ini adalah syarat utama untuk membuat kita masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak kita, kemudian harta kita tidak akan lagi memberikan manfaat kecuali mereka yang datang bertemu Allah Azza wa Jalla sedang hati mereka dalam keadaan bersih. Dan yang ketiga, sebab dia atau hati ini adalah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat paras kita, Allah tidak melihat bentuk fisik kita, Allah tidak melihat warna kulit kita dan hal lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat seberapa jauh ketakwaan kita, dan ketakwaan itu berada pada hati kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pada paras kalian, harta kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati kalian. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kiranya dengan 3 alasan ini saja membuat kita mesti menjadikan hati kita sebagai prioritas utama untuk senantiasa memperhatikannya, membersihkannya dari waktu ke waktu, menjaganya dari setiap menit, setiap detik yang kita jalani, agar hati ini tidak melenceng dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena dosa, maksiat, tidak terkena virus, kesalahan dan lain sebagainya. Karena itulah sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya hati ini, maka kita akan bertanya pada diri kita, sekarang hati yang sekarang kita miliki, bagaimana keadaannya? Apakah ia bagian dari hati yang senantiasa dekat dengan Allah, atau hati kita sedang sakit, atau waliyadzubillah jika hati kita itu dalam keadaan mati? Karenanya kita suguhkan kepada para pemirsa, kita sama-sama melihat bagaimana sebenarnya hati yang hidup itu, bagaimana hati yang mati, dan bagaimana hati yang dalam keadaan sekarat atau sakit. Jemaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, maksud penjelasan ini agar saya, para pemirsa seluruhnya, bisa mengevaluasi diri. Kiranya saya setelah mendapatkan penjelasan ini, apakah hati saya termasuk dari hati yang hidup atau hati yang sakit, atau waliyadzubillah hati yang mati. Dengannya kita akan kemudian tahu jika seandainya hati kita di salah satu posisi dari ketiga itu, maka kita berusaha untuk menghidupkannya jika ia mati, atau untuk menyehatkan lagi jika seandainya ia sakit, atau untuk lebih lagi meningkatkan imunnya terhadap seluruh kemaksiatan jika ia dalam keadaan hidup. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi sebelum menjelaskan tentang 3 keadaan hati ini, beliau memberikan salah satu cara paling ampuh bagi kita untuk mengetahui di mana hati kita ini sedang berada dari 3 hati tadi. Kata beliau, utlub qalbaka fi salasati mawatin. Mintalah atau carilah hatimu pada 3 tempat. Jadi pada 3 tempat ini kita akan tahu hati kita dalam keadaan bersih atau tidak. Yang pertama, kata beliau, inda sima'il Qur'an. Ketika kita sedang mendengar Al-Quran atau sedang mentilawahkan Al-Quran. Kemana hati kita saat kita mendengar ayat-ayat Allah? Kemana hati kita saat mendengar lantunan cinta yang Allah SWT berikan kepada kita? Apakah kita sibuk dengan hal yang lain, atau misalkan kita memang benar-benar mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala itu? Karena Allah memang menghendaki demikian. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Jika kalian dibacakan Al-Quran, maka sikap seorang mukmin yang baik adalah
ia mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, wa fi majalisil dzikr, pada tempat-tempat majelis zikir, tempat-tempat di mana kita sedang bertemu dengan teman-teman kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di tempat majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita ilmu atau kita saling berbagi ilmu, maka tanyakan hati kita saat berada dalam majelis tersebut. Apakah hati saya sedang bersama dengan Allah, bersama dengan teman-teman yang kemudian saling menguatkan untuk mengingat Allah, ataukah sama sekali datang ke tempat majelis zikir itu atau majelis ilmu itu hanya sekedar karena malu hati, karena persoalan duniawi lain, sehingga jasadnya saja yang ada di majelisnya, sedangkan hatinya tidak berada pada majelis, tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengevaluasi diri kita dengan hal yang kedua ini. Adapun yang ketiga, wa fi awqatil khalwah, saat kita sedang menyendiri. Saat kita sedang menyendiri, orang-orang di rumah kita sedang tidur atau bepergian. Apa yang kita lakukan saat kita sendiri itu? Jika saat kesendirian kita itu kita masih mengingat Allah SWT, itu berarti bahwa hati kita sedang dalam keadaan sehat. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang Allah ridha atau bahkan mendatangkan hal-hal yang Allah tidak ridhai, bisa jadi itu pertanda hati kita sedang bermasalah, sakit, atau mudah-mudahan Allah jauhkan jika hati itu dalam keadaan mati. Jemaah sekalian dirahmati Allah, bagian pertama kita jelaskan sedikit. Kita akan jelaskan tentang tanda-tanda, alamat atau tanda-tanda orang yang memiliki hati yang hidup. Nanti saya pribadi, para pemirsa yang dirahmati Allah pun, setiap kita bisa melihat apakah tanda-tanda ini ada pada saya. Al-qalbul hayy, hati yang hidup. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulub. Jika ia mengingat Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini salah satu tanda ketika hati seorang itu benar-benar dalam keadaan hidup. Lihat bagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, hanya sesungguhnya, innama, hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, disebutkan ketika ia mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka itu akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka hati mereka akan bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pada lanjutan dari ayat itu, Allah sendiri dengan zatnya yang mulia mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah adalah orang-orang yang beriman dengan hakiki. Para pemirsa, sahabat Kiswah yang dirahmati Allah, maka coba kita lihat, kita periksa lagi hati kita. Saat mendengar azan, apa yang terbesit pada hati kita? Apakah ada rasa berat di hati karena telah datang lagi kewajiban kita? Ataukah saat mendengar azan itu kita justru merasa senang karena terdengar lagi nama Allah Azza wa Jalla di muka bumi, karena Allah SWT mengundang kita kembali mendatangi rumahnya dan mendapatkan jamuan hidangan yang enak dan yang lezat bagi jiwa kita di masjid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah tanda pertama. Adapun tanda kedua adalah bagi hati yang hidup, lahu fi kulli syai'in ibrah. Hati ini salah satu tandanya, pada setiap hal yang ia lihat akan menjadi pelajaran bagi dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Hijr, kata Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada hal yang demikian adalah tanda-tanda
buat orang-orang yang mutawassim. Apa itu mutawassim? Kata para ulama, mutawassim itu adalah al-mutafakkirun al-mu'tabirun. Mereka yang senantiasa bertafakur lalu mampu mengambil pelajaran dari apa yang ia lihat. Sebenarnya ayat ini dirangkaikan dengan beberapa kejadian-kejadian di alam, barulah Allah kemudian mengatakan pada kejadian, pada penciptaan langit, bumi dan seterusnya, pada kejadian cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu, dia menjadi pelajaran, dia menjadi ibrah bagi mereka yang betul-betul melihatnya dengan hati mereka. Maka misalnya seorang yang hati hidup ketika melihat gelap, ia tidak hanya melihat gelap dengan hanya sekadar gelap, tapi akan membuat dia mengingatkan tentang kegelapan dalam kubur. Saat ia tersengat oleh sinar matahari, cahaya matahari yang panas, ia tidak hanya sekadar melihatnya demikian, tapi ia mengingat tentang panasnya api neraka. Ketika ia meminum air dingin, air yang enak, air yang dingin, fresh, ia akan teringat tentang minuman-minuman di surga. Suatu saat Imam Hasan al-Basri ketika hendak ia mau berbuka puasa, ia disuguhkan sebuah air yang dingin yang kemudian bisa menghilangkan dahaga beliau saat beliau berbuka. Saat dihidangkan kepada beliau, seketika beliau menangis. Para muridnya yang melihatnya merasa aneh, lalu kemudian bertanya kepada beliau, "Ma yubkika ya Imam? Apa yang membuat engkau menangis wahai Imam dengan segelas air dingin ini?" Kata beliau, "Tadzakartu qaulallahi subhanahu wa ta'ala." Aku mengingat perkataan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang nanti akan meminta air ini. Tepatnya pada surat Al-A'raf. Ketika mereka saling berbicara antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ketika penduduk neraka, penduduk surga bertanya kepada mereka, "Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan?" Sudahkah kalian mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Lalu pada akhirnya ada satu permintaan yang sangat kemudian menyentuh hati beliau, karenanya beliau menangis dikarenakan air ini, yaitu permintaan ahlu neraka atau penduduk neraka, "An afidu alaina minal ma." Saking sulitnya mendapatkan air, mereka meminta untuk diteteskan kepada mereka air sedikit, karena betapa panasnya dalam neraka itu hingga mereka meminta untuk diberikan air yang dingin. Beliau khawatir jika seandainya air dingin yang beliau minum itu adalah nikmat yang Allah segerakan di muka bumi, dan pada satu saat nanti beliau akan mengharapkan air dingin ini jika Allah SWT memasukkan beliau di dalam neraka. Jemaah sekalian dirahmati Allah, coba lihat bagaimana hati seorang mukmin yang hidup. Ia ketika melihat air yang dingin, tidak hanya sekedar air yang dingin, tetapi di situ ada pelajaran yang sangat luar biasa. Kita tidak hanya menggunakan mata kita, tapi ia juga mestinya seorang mukmin yang hatinya hidup melihat sesuatu dengan mata batinnya. Ketika melihat air bukan hanya dengan matanya, tapi juga dengan hatinya juga pun dia melihatnya. Para pemirsa yang sedang menyaksikan saya, bisa dengan mata, tapi diharapkan pula ketika mendengar kajian-kajian, hati kita pun harus mengikuti. Dan kami mengira bahwa kadang-kadang ketidakmampuan kita, ketidakistiqomahan kita di awal Ramadan sampai akhir dikarenakan mesin yang kita pakai dalam Ramadan ini, yaitu hati kita, ia tidak sedang berada bersama kita sehingga tidak mampu untuk istiqomah pada akhir Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita beristiqomah sampai nanti Ramadan terakhir nanti. Sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, adapun tanda yang terakhir ada banyak, tapi kita cukupkan 3 saja. Tanda yang terakhir dari hati yang seorang yang beriman, seorang yang hidup hatinya adalah hulwul lisan. Lisannya itu manis. Apa maksudnya? Maksudnya kata-kata yang ia keluarkan selalu manis, atau bahkan pada beberapa syair misalkan mengatakan ta'attir bin nasiha. Seakan ta'attir bin nasiha, buat nasihat kita itu wangi.
Seakan-akan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya itu wangi sehingga orang senang untuk duduk di sekitar dia. Ia akan memfilter setiap kalimat, setiap kata yang ia keluarkan, hingga mereka yang di sekitarnya itu akan merasa nyaman, akan merasa manis, merasa harum betapa kalimat yang keluar itu menyejukkan hati mereka. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallam, innal abda la yatakallam bil kalima min ridwanillah la yulqa laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Seorang yang terbiasa hati hidup, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba, ia akan mengatakan atau berbicara dengan satu kata, yang kata itu membuat Allah itu ridha. Padahal kata tersebut itu hanya keluar tanpa ada kata itu keluar di bawah sadar dia. La yulqa laha balan, keluar dari bawah sadar dia. Yarfa'ullahu biha darajat, maka Allah akan gara-gara satu kata itu Allah angkat derajat dia tinggi-tinggi. Jadi sahabat Ekesma jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ia hatinya itu dalam keadaan bersih hidup, hingga kata-kata yang keluar pun ketika dalam situasi tertentu kalimat itu pun jadi enak. Ada ketika kita jalan tersentuh batu, sebagian orang mungkin mengeluarkan kalimat yang tidak baik, sumpah serapah, kalimat hewan dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang tersentuh batu, ada kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat istighfar kepada Allah keluar dari lisan mereka. Mereka melihat hal-hal situasi yang ada pada diri yang mereka hadapi, senantiasa kalimat-kalimat yang baik keluar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Ekesma, jika kita sering mendapatkan diri kita melihat segala sesuatu, menyikapinya dengan kalimat-kalimat yang baik, itu mungkin pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang memiliki hati hidup. Sahabat Ekesma yang dirahmati Allah, ini 3 tanda yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang memiliki hati hidup. Kita sangat berharap mudah-mudahan kita juga bagian dari orang-orang yang memiliki hati hidup ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan penjelasan kita bagaimana hati yang mati itu dan bagaimana hati yang sakit itu, yang dengannya kita bisa mengoreksi diri kita di mana posisi hati kita. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu, kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya dan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari murka dan nerakanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi, karena Allah
dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.